Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para asatidz, terkhusus pada guru-guru kita semuanya yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dalam rahmat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ar-Rahmah, Ustadz Haji Wawan beserta jajarannya. Yang saya muliakan para jamaah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Jami Ar-Rahmah. Mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapat curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari sama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, taufik, inayah, dan hidayah Allah, rahmatnya Allah, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal, kita semuanya senantiasa bisa Allah pertemukan, Allah hadirkan di tempat ini dalam rangka mengaji bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keribaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya selalu istiqomah di dalam ajarannya, sunnah-sunnahnya, insyaallah nanti di yaumil kiamah kita memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kali ini kita akan kembali mengaji kitab Nashihul Ibad, itu karangan dari Syekh Nawawi Al-Badani. Mudah-mudahan setelah kita mengaji kitab ini senantiasa kita memperbanyak amaliyah, ya, amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di dalam kehidupan keseharian kita, khususnya di bulan mulia ini, di mana bulan ini adalah dilahirkannya manusia pilihan Allah, manusia penutup para nabi, yaitu baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummati wa ibadihi kiram. Khususan lil mu'allif hadzal kitab. Khususan ila wa syekhina wa asatidz. ببركة في هذا المجلس شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad ya, di bab 5 di maqalah yang kedua dan ketiga. Ini nasihat buat kita semuanya, termasuk saya sebagai pembaca, dan nanti bisa kita amalkan di dalam keseharian kita, menambah amal kebaikan kita, senantiasa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi 27 mau'izatun sittatul akhbari wal baqi athar. Al-maqalatul ula ya, di dalam bab yang kelima ini sering saya ulang-ulang ya, karena kalau nggak diulang-ulang kadang-kadang kitanya lupa. Ya, di dalam bab 5 di kitab Nasha'ihul Ibad ini ya, bahwa ada 27 ya mau'izah ya, maqalah dari para ulama khususnya pengarang kitab ini ya, ada 6 hadis ya Rasulullah SAW, dan ada juga setelah hadis ada asar dari para sahabat. Yang tentunya di dalam bab 5 ini, khususnya di maqalah yang pertama, banyak dari hadis Rasulullah SAW dan asar para sahabat. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama, ruya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahana, man sapa wonge ahana sing nyakiti, ai zallin, siapa orang yang menghina ya, bukan menyakiti, menghina, khamsatan minan nas, barang siapa yang menghina 5 golongan, 5 di antara manusia, khasira khamsatan ya, khasira khamsatan, khasira karena mendapatkan kerugian, khamsatan 5 kerugian. Jadi barang siapa yang menghina ya, menghina ya kelima
golongan ini, maka dia juga akan mendapatkan lima kerugian. Apa itu maksudnya? Ahlaka khamsata umuran, yaitu maksudnya adalah menghina 5 orang yang punya urusan ini. Ya. Man istakhaffa bil ulama. Man, siapa orang istakhaffa yang menganggap enteng, ya, dengan niat merendahkan, menganggap sepele, ya, bil ulama, dengan namanya ulama, ya, di antaraka ta'zimuhum, dengan maksud meninggalkan keagungan mereka, keutamaan mereka, khasiraddin, maka dia dalam kerugian agamanya. Barang siapa, ya siapa saja termasuk kita, ya, dengan sengaja menyepelekan para ulama, tidak menghargai ulama, tidak mengagungkan ulama, memuliakan ulama, bahkan merendahkan ulama, itu kerugian besar buat agama. Contohnya terjadi saat ini, ya, orang sudah nggak segan-segan mencaci, ya, di media sosial, ya, di Facebook, ya, di grup-grup WA, banyak sekali orang-orang sudah merendahkan, ya, kemuliaan para ulama, ya. Padahal yang seharusnya menjadi panduan di kehidupan kita, jadi obor di kehidupan kita, lampu di kehidupan kita, ternyata banyak orang yang saat ini tidak memperdulikan dengan para ulama. Padahal ulama adalah pewaris para nabi. Ulama adalah lampunya dunia, karena di dalam dirinya ada sebuah ilmu. Kalau ulama sudah meninggal, maka ilmunya, ya, dibawa sampai mati bersama ulama tersebut. Jadi kalau ada ulama meninggal, ya, ilmunya akan ikut bersama ulama yang benar-benar ulama, ya, nggak ulama-ulamaan, yang benar-benar ulama. Nah, makanya hati-hati, ya, terhadap ulama. Jangan sampai kita, ya, tidak memperdulikan pada ulama-ulama kita. Bagaimana cara kita memperdulikannya? Ya, kita senantiasa mengkaji, ya, mengikuti fatwa-fatwanya, mengikuti kajian-kajiannya, mengikuti apa yang disampaikan para ulama kita, ya. Karena kalau kita nggak ikut ulama, mau ikut siapa lagi, ya, dalam kehidupan kita. Waman istakhaffa bil umara. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, waman istakhaffa bil umara. Barang siapa yang menganggap ringan, menganggap sepele bil umara, ya, dengan umara, para pemimpin, ya, para pemimpin kita, baik dari yang teratas sampai yang terendah, yang sekiranya pemimpin itu baik, ya, tidak berbuat zalim terhadap pada rakyatnya, ya, al-muluk, yaitu para pemimpin, ya, khasirat dunia, maka merugilah, kerugian besar terhadap dunia. Li'annahum, karena mereka para ulama itu alladzina yurattibuna umur dunia,
wazimahuma biaidihim. Karena mereka itulah yang mengatur urusan dunia, dan kepada dianya lah ya di tangan mereka bisa mengatur namanya urusan dunia, termasuk adalah para pemimpin-pemimpin kita. Ini ya, ini Rasulullah yang berbicara, bukan saya cuma baca doang. Ya. Jadi antara kerugian ya buat kita itu diantara adalah ya menyepelekan para pemimpin kita, ngeremehin, nyepelein, bahkan mencaci apalagi. Ya. Padahal kita tahu ya manusia itu tidak akan sempurna. Pasti ada nilai ya, ada kurangnya, ada lebihnya. Nah, ini kita nggak boleh ya untuk merendahkan para umara ya. Nah, karena kalau nggak ada umara, pemimpin, siapa yang ngatur? Ya, termasuk negara ya, kota, dan sampai ke bawah, termasuk RT, RW, ya. Nah, karena mereka yang punya urusan. Wa man istakhaffa bil jirani. Dan siapa yang meremehkan, ya, menganggap enteng, menganggap ringan bil jirani, dengan tetangga, yaitu al-mujawirina fil masakin min jami'il jihati, ya, pakai tak pun pakai dal. Yaitu maksudnya adalah yaitu orang-orang yang ada di tempat tinggal kita, di sebelah ya, di sebelah rumah kita, dari segala penjuru arah, baik yang sebelah kanan, baik tetangga yang sebelah kiri, ya, sebelah kanan, di hadapan kita, tetangga, baik dia muslim maupun dia non muslim, ya, itu nggak boleh kita menganggap enteng. Akibatnya apa? Khasiral manafi'. Akibatnya adalah kerugian, ya, kemanfaatan buat orang tersebut. Jadi kalau kita nggak bisa berbuat baik sama tetangga, lah kita mau hidup di mana? Ya, sama tetangga nggak mau rukun, ya, sama sebelah rumah nggak mau rukun, apalagi sesama muslim nggak mau rukun, ya, beda paham nggak rukun, nggak mau sama-sama, nggak mau kumpul sama, beda pilihan nggak mau sama-sama, ya. Nah, ya, kita terus mau hidup di mana? Kita manusia sosial, harus, nah, kita bersama-sama dengan orang lain, termasuk tetangga kita. Nah, ini kerugian besar buat kita kalau kita tidak bisa menghormati, menghargai tetangga yang ada di sebelah kita. Ini kerugian besar, ya, rugi besar buat orang tersebut yang tidak menganggap tetangganya. Yang Rasulullah aja menyuruh kita untuk berbaik kepada tetangga. Apalagi itu tetangga kita, tetangga sesama muslim. Nah, itu rugi, ya, kerugian besar buat kita, buat orang kalau tidak mau atau menganggap enteng, menganggap sepele dengan tetangganya. Bahkan dia bermusuh-musuhan dengan tetangganya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Al-jirani, yaitu tetangga, allati tawassalu biha ilal matlubi. Maksudnya adalah tetangga itu adalah yang menyampaikan, ya, terhadap apa yang dicari. Misalkan
Kalau ada apa-apa minta tolong kepada tetangga. Ada hajatan, ada mau selamatan. Minta tolongnya siapa? Tetangga kan? Tetangga. Coba. Ya kalau sama saudaranya atau keluarganya yang kalau jauh, kalau dekat mending, kalau jauh pasti yang dipanggil tetangganya. Kang, saya mau selamatan, tolong ya bantuin pasang karpet, tikar, tolong dirapiin segala macamnya. Pasti begitu kan? Tetangga yang dipanggil, termasuk kita karena musibah pun tetangga yang kita panggil. Coba ada kabar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang bergerak? Para tetangga. Yang membantu segala kesusahan atau musibah yang dialami orang tersebut. Baru keluarganya baru ada. Tapi yang pertama adalah tetangga. Ada apapun ya tetangga kita yang nolong. Makanya kita harus baik-baik sama tetangga. Jangan dianggap remeh. Jangan dianggap sepele. Kita rugi manfaatnya rugi. Ya, kerugian yang tadinya kita dapat manfaatnya akhirnya kita rugi karena kita nggak mau baik sama tetangga. Siapapun itu, baik dia muslim maupun non muslim, apalagi sesama muslim. Ruya diriwayatkan annahu bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, walladzi nafsi biyadihi, ya, demi ya jiwaku, demi diriku yang ada pada Allah, maksudnya ya, la yu'minu abdun, tidak dikatakan beriman kepada Allah hatta yuhibbu li jari, sehingga dia mencintai tetangganya. Ini Rasulullah sampai bersumpah ya, demi diriku ya, yang maksudnya itu bersama kepada Allah ya, tidak dianggap orang itu beriman kalau tidak mau mencintai tetangganya ya. Ma yuhibbu nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tetangga, kita harus berbaik-baikan ya, saling mengasihi, saling menghormati ya, tepo seliro yang kepada tetangga kita. Itu baru dikatakan orang yang beriman kepada Allah. Di antara orang yang beriman kepada Allah adalah berbuat baik kepada tetangga, mencintai tetangganya. Rawahu Muslim, riwayat dari Imam Muslim. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala yang maha tinggi, yuhibbur rajula lahu jaru sau'in yu'daihi fasbiru ala adahu wa yahtasibuhu hatta yakfirullahu bihayatin aw mautin. Nah, sesungguhnya Allah mencintai ya seseorang ya, ar-rajul ini diartikan seseorang ya, mencintai seseorang ya yang mempunyai tetangga yang jelek. Jelek apanya? Tetangga yang buruk, kelakuannya buruk. Ini seorang pemuda, seseorang ya, punya tetangga yang jelek perangainya, yang buruk tingkah lakunya, yang nyebelin misalkan ya. Tapi orang ini sabar, biru ya, orang ini sabar atas perilaku tetangga tersebut ya, maka yakfiyallahu, maka Allah akan mencukupkan baginya orang yang sabar tadi itu ya, bihayatin aw mautin, di dalam kehidupan dan di dalam kematiannya nanti. Nah, pokoknya Allah yang bisa menilai ya. Ya Allah demen tuh, Allah demen orang ya, seseorang yang sabar menghadapi tetangganya yang mungkin punya perilaku yang kurang baik mungkin. Ya, tapi dia sabar menjalaninya, itu Allah paling demen.
Nah, cuma kan agak berat buat kita, sabar apa ora. Nah, itu. Sabar apa ora. Nah, tinggal gitu. Rawahul Bukhari. Ya, riwayat dari Imam Bukhari. Wa man istakhaffa, selanjutnya adalah wa man istakhaffa bil akribai, yaitu siapa yang menganggap sepele, mengentengkan bil akribai terhadap kerabatnya, minal arhami, ya, kerabat, keluarga. Ini siapa yang menganggap remeh, menganggap enteng, ya, bahasanya nggak peduli terhadap kerabatnya, ya, khasirul mawaddah, itu kerugian, ya, buat kasih sayang, ya, rugi karena akhirnya tidak mendapatkan sebuah kasih sayang terhadap kerabat, terhadap keluarga tersebut. Ya, gara-gara apa tadi? Dia menganggap, ya, sepele, menganggap remeh, nggak peduli terhadap kerabatnya sendiri. Ya, itu termasuk kerugian, ya, buat sebuah kasih sayang, ketenangan di dalam kerabat atau keluarga. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita, ya, semangat di dalam menolong orang lain, baik dalam segi apapun, tapi tetap kala kerabatnya minta tolong, gak ada yang bantu. Kita semangat untuk memberikan bantuan kepada orang lain, tapi lupa sama kerabat kita sendiri, termasuk adik kita, kakak kita, ya, kakek nenek kita, ya, paman kita misalkan. Ya, dari segi ekonomi, ya, apapun itu butuh, ya, bantuan kita, tapi kita kadang-kadang tidak mengindahkan. Bahkan kita mementingkan kepentingan kepentingan umum. Nah, ya. Padahal yang benar adalah, ya, kita ngopenin keluarga, kerabat, lalu setelah itu orang lain. Jangan sampai, ya, jangan sampai keluarga kita, kerabat kita, ya, susah payah, ya, jangan sampai. Kalau mungkin kita ada kelebihan harta, kecukupan harta, jangan kita melupakan kerabat kita. Silakan berinfak, bersedekah sebanyak, tapi jangan melupakan kerabat, ya, keluarga kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Itu yang terpenting. Ya, itu jangan dianggap remeh, ya. Akibatnya nanti bisa kerugian besar pada keluarga kita. Wa man istakhaffa bi ahli, dan barang siapa yang meremehkan, ya, menganggap sepele atau menganggap enteng, ya, bi ahli dengan keluarganya, maksudnya apa? Ai zaujati, yaitu maksudnya adalah istrinya, ya, menganggap remeh istri, bang bojo iki kok, ya. Nah, kadang-kadang kita begitu, ya, main nyuruh-nyuruh aja sama istri, ya, kadang-kadang, ya, kurang menghargai istri kita, ya, sudah penang-panting di rumah, membereskan segala urusan yang ada di rumah, ya, suruh nyuci, gosok, masak, bantu kita segala macamnya, kadang-kadang kita nggak peduli, ya. Nah, kita merasa gagah-gagahan misalkan, nah, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh, ya. Jangan mentang-mentang kita suami, wah, kamu kalau nggak mau apa yang saya suruh, nanti kamu nggak akan dapat surga. Karena keridhaan kamu ada pada saya. Oh, suami begitu, misalkan, kamu tuh surganya ada di saya, istri, bojo. Nah, kita jangan, nggak boleh begitu. Ya benar memang. Ridhonya istri ada pada suami, surganya istri ada pada suami, tapi jangan kita sombong seperti itu, tidak boleh, ya. Nah, nggak boleh seperti itu, ya, itu dilarang. Sifat sombong, congkak, angkuh yang ada pada diri manusia itu tidak boleh, ya. Dilarang. Akibatnya apa kalau kita menyepelein, ya, istri atau keluarga kita? Khasira tibal ma'isha,
Akibatnya apa? Kerugian dalam kehidupan keluarga kita. Timbulnya ada sebuah kerugian. Nah, itu. Sebuah kerugian di dalam kehidupan keluarga kita. Maksudnya yaitu lidzata al-maqsadul ladzi ya'isu bisababihi. Ya, karena sebabnya dia itu tadi yang menyebabkan sebuah keluarga itu bisa menjadi tenang, menjadi bahagia, dan dengan sebabnya dia tadi, istri kita. Jadi sama-sama untuk saling menjaga, menghargai, ya, menghormati, ya. Sebuah keluarga seperti itu pasti akan bahagia, nggak ada cekcok, nggak ada kecemburuan ya di dalam sebuah keluarga. Karena sama-sama dia ngerti, oh ya ini tugasnya seorang suami, ini kewajiban seorang suami, ini tugasnya seorang istri, kewajiban seorang istri, ini haknya suami, haknya istri. Saling mengerti, pasti rumah tangga akan bahagia. Nah itu. Tapi kalau itu kita langgar, kita tidak bisa menghargai seorang istri, maka kerugian dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ya makalah yang sebaiknya kita laksanakan hal-hal yang mendorong kebaikan buat kita, dan kita tinggalkan, kita jauhi segala hal yang membawa keburukan buat kita, ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang seperti ini, ya. Termasuk buat anak-anak kita, keluarga kita harus waspada, ya. Harus menjaga keluarga kita dari keadaan kehidupan yang saat ini luar biasa. Zaman ini zaman luar biasa, ya. Zaman-zaman yang serba luar biasa. Kalau kita nggak bisa menjaga anak istri keluarga kita, nanti takutnya menjadi luar biasa yang nggak karuan, ya. Termasuk tadi yang saya bilang tadi, sekarang sudah zaman-zaman akhir, ya, di akhir zaman ini, ya, banyak orang yang sudah jauh dari para ulama. Suruh ngaji, ya, suruh ngaji sudah banyak yang ogah-ogahan. Padahal ya di antara orang yang jauh dari para ulama itu, ya, apa di antaranya? Ditakutkan nanti di akhir hayatnya itu tidak husnul khotimah. Saat ini coba kita lihat, ya, kepada ulama sepuh aja sudah tidak bisa menghargai. Kepada orang alim yang lebih tua, baik ilmunya maupun umurnya aja sudah tidak mau menghargai. Apalagi kepada orang yang sepadan. Bahkan dengan terang-terangan, ya, dengan niat merendahkan. Nah, ini zaman sekarang. Luar biasa. Makanya jangan sampai kita jauh dari para ulama. Kalau udah jauh para ulama, lagi kita mau ikut siapa coba? Ya. Nah, mumpung ya, termasuk masih ada para guru-guru kita, guru-guru ngaji kita deketin, diajak ngaji, ayo ngaji, ya, agar menambah wawasan keilmuan buat diri kita. Karena dengan ulama lah, ya, dengan para ulama itulah kehidupan kita akan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jauh dari orang alim, dari para ulama kita, ya siap-siap aja, ya, siap-siap aja kehidupan kita akan tambah nggak karuan. Karena ulama adalah bintangnya dunia. Ulama adalah obornya dunia. Kalau ulama sudah nggak ada, ya
Ya sebentar lagi nggak tahu dunia kayak apa ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan jatuh kepada para ulama kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita sudah masuk pada di bulan Rabiul Awal. Di mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah ya mengutus melahirkan seorang manusia, seorang kekasih Allah di bulan ini, ya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini. Ini bulan mulia, bulan penuh barokah, bulan penuh rahmat, ya. Perbanyak sholawat kepada beliau. Ingin syafaatnya, perbanyak sholawat. Enggak cuma di bulan ini, tapi khusus di bulan ini kita memperbanyak sholawat kepada beliau. Menghormatin kelahiran beliau. Ya, kita hormat, ya, memuliakan kelahiran beliau. Bahkan para ulama pun mengatakan, ya, di antara keutamaan besar adalah memuliakan, ya, bulan di mana Rasulullah dilahirkan ke dunia ini. Banyak berkahnya. Ya, seperti kebiasaan para ulama kita di bulan ini memperbanyak, ya, membaca sirah-sirah nabawiyah, sejarah-sejarah, ya, dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, termasuk dari Maulid Al-Barzanji Nasar, ya, Maulid Diba, Maulidul Azad, dan banyak lagi. Dan ini pun, ya, kita juga terapkan kepada anak-anak kita untuk mengenang, selalu membaca sejarah, ya, kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bulan mulia, bulan dilahirkannya manusia pilihan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu, yuk sama-sama kita muliakan di bulan ini dengan kita memperbanyak baca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya, kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semuanya dan kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا مقبولا وذنبا مغفورا وأولادا صالحا ورزقا حلالا مباركا وقلبا منورا ولسانا ذاكرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه